Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita hanturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat bimbingannya lah kita masih dipertemukan dengan bulan yang barokah ini, bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan penghapus dosa Syahrul Mubarak. Karena tanpa nikmat adanya nikmat dari Allah, mustahil kita dapat menginjakkan diri kita pada bulan yang berbahagia ini. Dan dengan datangnya bulan ini, semoga menjadi bulan perbaikan, bulan penambahan amal baik kita. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya dan pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan para setan akan dibelenggu. Demikianlah salah satu sabda yang disampaikan oleh orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah, karena salah satu momen yang tepat untuk berbenah yaitu datangnya bulan Ramadan. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang telah memperjuangkan Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yang selalu kita rindukan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat kelak. Dan kita selalu berharap agar beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat Pratama, sebelum saya menyampaikan kultum pada sore hari ini, perkenankanlah untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yati Oktavia, Ketua Senat Mahasiswa STHI Natuna, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4. Baiklah sahabat Pratama, adapun judul kultum yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini yaitu Muslimah menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Saudariku tercinta, tak terasa kita telah memasuki penghujung bulan Ramadan. Oleh karenanya, kami sajikan sedikit pembahasan mengenai keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan beserta amalan yang dapat kita lakukan di hari-hari tersebut. Harapannya, semoga dalam kultum ini dapat memotivasi saya pribadi dan saudari-saudariku semua untuk bersemangat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, karena sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan. Keistimewaan terbesar yang terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Malam tersebut istimewa karena ia lebih baik dibandingkan 1000 bulan sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan ar-ruh Jibril turun dengan izin Rabb-Nya untuk mengurus setiap urusan keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Quran Surah Al-Qamar ayat 1-5. Oleh karena itu, Nabi SAW lebih bersemangat untuk beribadah ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW
Biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pun juga memotivasi umatnya untuk mencari Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Amalan di 10 hari terakhir Ramadan. Beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, iktikaf di masjid. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang melakukan iktikaf, maka ia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menahan jiwanya untuk bersabar dalam ibadah, memutuskan hubungan dengan makhluk untuk berkomunikasi dengan Khalidnya, mengosongkan hati dari kesibukan dunia yang menghalanginya dari mengingat Allah Ta'ala, dan sibuk beribadah dengan melakukan zikir, membaca Al-Quran, sholat, berdoa, bertaubat, dan beristighfar. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan ketika masuk bulan Ramadan. Dahulu, Nabi SAW melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang wanita juga dianjurkan untuk melakukan iktikaf, karena dahulu para istri Nabi tetap melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Kemudian yang kedua adalah Qiyamul Lail. Di antara amalan yang istimewa di 10 hari terakhir Ramadan adalah bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Memperlama sholat dengan memperpanjang berdiri, ruku, dan sujud. Demikian pula memperbanyak bacaan Al-Quran dan membangunkan keluarga dan anak-anak untuk bergabung melaksanakan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan hal mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya seseorang bersemangat untuk tilawah Al-Quran, karena Ramadan merupakan waktu turunnya Al-Quran. Demikian pula karena Nabi SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril ketika Ramadan, sebagaimana hadis dari Fatimah radhiyallahu an, yang artinya, sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya menyetorkan Al-Quran dengan Rasulullah sekali dalam setiap tahun. Akan tetapi, ia menyetorkan Al-Quran 2 kali di tahun wafatnya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Di antara amalan dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah bersedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW merupakan manusia paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Sesungguhnya Jibril menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan hingga berlalulah bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Apabila beliau bertemu dengan Jibril, Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebajikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kelima adalah
memperbanyak doa. Hendaklah seseorang banyak berdoa di 10 hari terakhir Ramadan, karena jika doanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka doanya akan terkabul. Demikian pula, hendaknya seseorang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya tentang doa yang diucapkan ketika Lailatul Qadar. Berdoalah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, bertaubat dan istighfar. Di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat dan istighfar, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yang artinya, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau datang menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik atau menyekutukanku dengan ampunan juga, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seukuran bumi juga. Hadis riwayat At-Tirmizi, dihasankan Albani dan Sahih At-Targhib. Lantas, bagaimana jika haid? Haid merupakan kodrat seorang wanita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu an. Haid merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk anak perempuan Adam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim bersabar dalam menerima ketetapan dari Allah tersebut. Meskipun ia tidak boleh melakukan puasa dan sholat, tetapi wanita yang haid dapat melakukan ibadah-ibadah lain yang tak kalah besar pahalanya. Di antaranya adalah berzikir, sedekah, memperbanyak doa, membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, memperbanyak taubat dan istighfar. Kemudian, waspadai pencuri Ramadan. 10 terakhir Ramadan merupakan waktu yang sangat rawan, terutama bagi seorang wanita. Di antara aktivitas yang semestinya diwaspadai oleh seorang muslimah adalah sebagai berikut. Pertama, sibuk memasak di dapur. Menjelang Lebaran, umumnya wanita banyak pergi ke pasar dan berkutat di dapur untuk membuat kue dan menyiapkan hidangan untuk Lebaran. Hal ini menyebabkan mereka lalai dari beribadah. Hendaknya seorang muslimah menyadari keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan sehingga ia tidak menghabiskan banyak waktu di pasar dan di dapur. Kemudian yang kedua, mengejar diskon Lebaran. Menjelang Lebaran, banyak toko dan mal menawarkan potongan harga besar-besaran. Hal ini mendorong mayoritas kaum muslimin untuk berbondong-bondong belanja baju Lebaran. Akibatnya, toko dan mal menjadi sangat ramai. Sebaliknya, masjid menjadi sangat sepi. Sangat disayangkan ketika kaum muslimin lebih tergiur dengan diskon Lebaran dibandingkan diskon pahala. Muslimah yang berakal tentu akan memilih meraup pahala Ramadan sehingga ia tidak akan sibuk memikirkan baju Lebaran. Yang ketiga, menghabiskan waktu di jalan. Di antara tradisi menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Hendaknya seorang muslim memilih waktu yang tepat dan transportasi yang efisien sehingga dapat menghemat waktu dan tidak berlama-lama di perjalanan. Hal ini sangat penting dilakukan agar seorang muslimah tetap dapat beribadah secara maksimal di 10 hari terakhir
bulan Ramadan sekaligus dapat menyambung tali silaturahmi dengan keluarga. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengoptimalkan 10 hari Ramadan dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat Pratama, demikianlah kultum agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.